Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Halo pendengar setia dimanapun berada, selamat datang di podcast Bangga, Berbangsa, dan Bernegara Indonesia. Hari ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi bermakna banget tentang gimana generasi muda bisa menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Siti, dan kali ini saya bakal ditemani 4 ASN Gen Z, yaitu ada Kak Azi, Kak Vira, Kak Ana, dan Kak Anissa. Halo semuanya. Halo Kak Siti. Halo. Langsung aja ya, kita mulai dari nilai pertama yang paling mendasar tapi juga paling dalam maknanya, yaitu cinta tanah air. Kak Azi, menurut kamu gimana sih bentuk cinta tanah air zaman sekarang? Menurut aku sih ya, cinta tanah air itu bukan sekedar bangga jadi orang Indonesia, tapi juga menjaga dan memajukan negeri ini lewat tindakan nyata. Misalnya, pakai produk lokal, menjaga lingkungan, ikut kampanye positif tentang Indonesia di media sosial. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali kan budaya luar yang masuk melalui media sosial, kayak K-pop, drakor, dacin, dan lain sebagainya. Nah, hal itu nggak salah sih sebenarnya, karena globalisasi membuat kita mudah mengenal budaya negara lain. Tapi, kita juga harus tetap bangga dan melestarikan budaya Indonesia. Contohnya dengan mendukung atau tetap menonton film-film karya anak bangsa secara legal. Nah, kita juga bisa mempromosikan karya anak bangsa ini melalui media sosial dengan bikin konten review film atau produk lokal lainnya. Iya bener banget tuh Zi. Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh pernah tuh bikin konten tentang budaya Betawi. Soalnya kan aku nih asli Jakarta dan sering banget lihat tradisi itu di sekitar rumah. Aku pernah tuh ngebahas tentang ondel-ondel dan lenong, dua kesenian yang jadi ciri khas Jakarta. Awalnya aku tuh cuman pengen ngenalin ke teman-teman luar daerah aja kalau budaya Betawi itu kaya banget, penuh warna, lucu, dan banyak pesan moral. Ternyata banyak loh yang antusias, bahkan ada yang bilang baru tahu makna di balik ondel-ondel itu yang sebenarnya melambangkan penjaga kota dan simbol pelindungan warga Jakarta. Dari situ aku sadar mengenalkan budaya lokal bisa jadi cara keren buat nunjukin kebanggaan kita terhadap identitas bangsa sendiri. Wah, keren banget, Fir. Itu contoh nyata gimana generasi muda bisa ikut melestarikan budaya lewat media sosial. Sekarang kan banyak banget ya konten viral yang isinya justru nggak mendidik. Nah, kalau kita bisa isi ruang digital dengan hal positif kayak budaya daerah, itu udah bentuk kontribusi nyata buat bangsa. Oh ya bener banget sih Kak Nis, kan sekarang juga media makin luas ya. Dulu mungkin budaya itu cuma dikenal lewat pementasan atau acara adat aja, tapi kan sekarang bisa lewat TikTok, YouTube, reels Instagram juga. Kalau anak muda bisa manfaatin media sosial buat nyebarin nilai-nilai positif tentang Indonesia, itu kan udah jadi bentuk bela negara digital juga nggak sih? Nah, itu dia. Kadang kita nggak sadar kalau posting hal-hal yang baik tentang negeri sendiri itu udah jadi bentuk kontribusi nyata kita. Cinta tanah air itu bukan cuma diucapkan, tapi juga dihidupkan. Lewat karya, lewat aksi, lewat semangat untuk bikin Indonesia lebih dikenal dunia dari sisi yang indah dan berkarakter. Wah, keren-keren banget ya kan. Jadi cinta tanah air bukan cuma tentang simbol kayak bendera ataupun lagu kebangsaan, tapi juga soal kontribusi nyata dan rasa bangga kita terhadap budaya kita sendiri. Dan ngomongin kontribusi, cinta tanah air itu nggak bisa dilepaskan dari kesadaran bahwa kita bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Itu membawa kita ke nilai yang kedua. Kak Ana, gimana kamu melihat pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan anak muda sekarang? Kalau menurut aku sih ya, kalau sadar berbangsa itu kan soal rasa memiliki nih. Kita hidup di negara yang beragam, ada banyak suku, agama, budaya, tapi semuanya kan merupakan bagian dari satu Indonesia juga. Kalau kita sadar itu, kita jadi lebih menghargai perbedaan dan nggak mudah terpecah belah. Contohnya tuh kayak saat ini nih, dengan maraknya banyak provokasi di dunia maya, nyinggung agama atau suku tertentu, kita jangan ikut nyebarin kebencian itu, tapi harusnya kita juga nyebarin pesan damai dan toleransi. Betul banget, Nang. Dan sadar bernegara juga berarti tahu hak dan kewajiban kita.
Kalau kewajiban mungkin kita semua udah tahu ya, salah satunya itu membayar pajak. Nah, dengan membayar pajak tepat waktu, itu berarti menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara dan berperan serta dalam pembangunan nasional. Membayar pajak tepat waktu itu bukan sekedar kewajiban administratif, tapi juga wujud nyata cinta tanah air. Selain kewajiban, kita juga punya loh hak sebagai warga negara, yaitu mengikuti pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Sebagai generasi muda yang cerdas dan berintegritas, kita harus berperan aktif dengan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Kalau kita sudah punya rasa cinta dan kesadaran sebagai bangsa, pasti ada nilai yang jadi pegangan moral kita ya kan, yaitu ideologi bangsa kita sendiri. Dan itu nggak lain adalah Pancasila. Karena sejatinya bangsa yang besar bukan cuman punya sumber daya melimpah, tapi bangsa yang rakyatnya punya kesadaran bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan kita untuk terus melangkah bersama. Nah, sekarang yuk kita bahas nilai ketiga. Kak Fira, menurut kakak penting banget nggak buat generasi muda tetap setia pada Pancasila? Penting banget dong, karena Pancasila itu bukan cuma sejarah, tapi juga arah hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila relevan di semua zaman, yaitu tentang keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Kalau kita pegang Pancasila, kita tidak akan gampang ke bawah arus budaya luar yang negatif. Setuju banget sih Kak Fir, kalau bahkan di media sosial pun Pancasila itu bisa banget jadi panduan hidup. Kalau kita berpegang pada nilai kemanusiaan dan persatuan, kita nggak akan mudah menyebar kebencian atau ujaran negatif. Kita kan bakal lebih bijak dalam berpendapat nggak sih harusnya dan menghargai perbedaan. Karena tahu batasnya juga sebagai warga negara yang beretika itu seperti apa. Dan jangan lupa, Pancasila juga ajaran kita buat saling adil dan menghormati. Kalau nilai-nilai itu dijaga, kehidupan bermasyarakat juga akan jadi damai dan solid. Gak ada lagi yang saling menjatuhkan cuma karena beda pandangan. Nah, setia pada Pancasila itu kan artinya kita hidup sesuai nilai-nilai menjaga harmoni ya kan. Dan kalau kita sudah punya dasar itu, kita juga siap nih rela berkorban karena cinta yang sejati pada bangsa selalu menuntut pengorbanan. Oke, ayo kita lanjut yuk ke nilai keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kak Nisa, menurut kakak di masa sekarang ini kan, seperti apa sih bentuk rela berkorban yang bisa kita lakukan? Rela berkorban di zaman sekarang itu nggak melulu harus dengan perang loh, seperti para pahlawan kita dahulu, tapi bisa dengan menomorsakukan kepentingan bersama. Misalnya ikut bantu korban bencana, menyumbang waktu atau tenaga untuk kegiatan sosial, atau bahkan sekedar mau mendengar dan membantu orang-orang dekat kita. Iya, setuju Kak. Bahkan hal sederhana seperti taat aturan lalu lintas atau nggak buang sampah sembarangan, itu juga bentuk pengorbanan kecil kita untuk kenyamanan bersama. Ya, bener banget tuh. Pengorbanan itu kan nggak selalu harus besar ya, tapi bermakna kalau kita dilakukan dengan hati. Dan untuk menjaga semua nilai ini tetap hidup, kita perlu kemampuan bukan cuma fisik, tapi juga mental, intelektual. Itu adalah nilai kelima yang kita bahas hari ini. Kak Ana, kalau ngomong kemampuan awal bela negara, orang sering salah paham ya kan, seolah itu soal latihan militer. Menurut kakak gimana itu Kak? Iya sih, sebenarnya padahal tuh nggak sesempit itu harusnya. Kemampuan bela negara itu kan bisa berupa kemampuan berpikir kritis, ada juga literasi digital, ada disiplin, ada tangguh dalam menghadapi tantangan zaman saat ini. Kalau kita kuat mental kan kita juga punya karakter baik, itu juga sebenarnya bagian dari bela negara ya Kak. Dan kemampuan bela negara itu bisa juga dilatih lewat hal-hal kecil, misalnya kerja keras di sekolah atau juga tempat kerja, lalu menjaga etika, dan terus belajar hal baru untuk kontribusi ke masyarakat. Jadi intinya teman-teman, bela negara itu bukan hanya urusan seragam dan senjata ya, tapi kesiapan kita semua untuk menjaga Indonesia di bidang masing-masing. Dari obrolan kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa bela negara itu bukan cuma kewajiban, tapi cara kita menunjukkan cinta yang nyata pada Indonesia. Kita mulai dari mencintai tanah air, Menyadari peran kita sebagai bagian dari bangsa, Setia pada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa, Rela berkorban demi kepentingan bersama, dan teruslah mengasah kemampuan agar siap membela negara dalam bentuk apapun.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Mari bersama kita jaga semangat cinta tanah air dan menghujudkan kampanye ini. Seperti kutipan Bung Hatta, Indonesia itu merdeka bukan tujuan akhir, tetapi menjadi jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Maka dari itu, kita harus menjaga jembatan emas ini dengan bersama-sama. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, berbeda itu kodrat, bersatu itu pilihan. Salam kebangsaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, #Bangga Berbangsa.